kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur di pagi hari ini kami boleh diperjumpakan dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih untuk pujian dari wilayah 5 yang semakin meneguhkan dan menguatkan kami agar hidup kami boleh menjadi berkat. Selama Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, umur panjang. Biarlah kami dapat memaknai hidup kami dengan semakin lebih boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan kami, khususnya di dalam memaknai kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dalam panggilan untuk melayani dan diutus untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami dengan hikmat untuk memahami firman dan juga kekuatan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama ya, baik terjemahan edisi pertama atau edisi kedua ya, bisa sama bisa aja berbeda. Kita akan baca bersama-sama ayat ke-16, 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa melayani itu adalah pilihan. Kenapa demikian? Ya, saya akan melayani kalau ada waktunya, kalau saya punya kemampuan. Ya, kadang-kadang hal-hal tersebut menjadi dasar bahwa ketika datang majelis, ayo mau nggak jadi majelis gitu, atau jadi pengurus panitia komisi gitu ya. Nah, kadang-kadang kan gitu ya yang menjadi dasar pertimbangan kita memandang bahwa melayani itu adalah sebagai pilihan. Nah, namun firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan bahwa melayani itu adalah bagian dari pelayanan. Nah, ini yang menjadi tema kita ya. Dipanggil melayani, diutus menjadi berkat. Ini dalam firman Tuhan menyampaikan hal seperti ini kepada kita. Artinya, kalau kemudian kita dipilih untuk terlibat masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahwa ketika kita boleh dipanggil untuk melayani Bapak Ibu dan Saudara, kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dijadikan oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memang membutuhkan. Membutuhkan apa? Perhatian kita, membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Nah, dengan demikian, maka kalau kita berbicara tentang bahwa di sekitar kita ini ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian, pertolongan atau bantuan kita, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah harus selalu yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang besar? Tidak. Pelayanan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak selalu harus besar dan terlihat hebat. Misalnya apa? Yang sederhana. Menjadi pendengar. Sederhana memberikan senyuman. Ya. Itu sederhana.
Dalam kesempatan saat ini gitu ya, kita dalam setiap doa pagi ada pujian yang disampaikan oleh setiap wilayah. Ya pujian tidak rumit ya, tidak sederhana kan? Maksudnya tidak sederhana, salah. Apa maksudnya? Pujian itu tidak sulit gitu ya, tidak sesuatu yang besar kan kita seperti ini, ringan-ringan saja. Tapi kan kita, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat ya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini ya, hal yang sederhana tadi mendoakan. Kita nanti kan akan berdoa ya. Dalam doa pagi ini akan sekali berdoa. Doa berantai, saling mendoakan. Kan tidak pakai dana yang besar ya. Cukup dengan kata-kata ya. Penguatan-penguatan yang diberikan di dalam doa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini juga untuk bisa melayani ya dalam aktivitas doa pagi ini, selain doa-doa yang kita lakukan juga ada apa namanya, kerja bakti ya, membersihkan, membantu membersihkan gereja ini. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa di gereja kan ada koster yang udah digaji. Gereja kan ada pekerjaannya untuk digaji. Bapak Ibu, tapi kita juga melihat bahwa gereja ini juga adalah punya siapa? Punya koster? Bukan. Gereja ini adalah rumah kita. Bapak Ibu, kalau di rumah ada pembantu, apakah semua dikerjakan sama pembantu? Ketika ada hal-hal yang memang perlu kita bersihkan, kita rapikan, kan enggak. Ada juga yang kita bersihkan. Ini kayaknya kurang, ini kita lakukan. Ada yang kita kerjakan pastinya. Nah demikian juga ya dalam konteks kita di sini. Apalagi kita membayangkan itu dua tenaga koster kita dengan area, dengan cakupan pelayanan di GKP Manuel yang dikategorikan sebagai jemaat besar. Tentu kalau dibandingkan rasio itu gitu ya, itu tidak berbanding gitu ya dengan tenaga hanya 2 orang. Karena kalau kita juga melihat gitu ya, masih banyak yang belum terkerjakan, masih banyak juga hal-hal yang kadang-kadang terlewat gitu ya. Dan di situ kita ketika menyediakan waktu kita bersih-bersih ya seperti itu sederhana. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan ini itu sangat membantu pastinya untuk tenaga koster kita. Sederhana, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, dipanggil melayani, diutus menjadi berkat. Ini berarti saudara-saudara kita tidak hanya sebatas menerima di dalam apa yang telah Tuhan panggil dalam kehidupan kita itu, menerima kasih Tuhan itu, tetapi juga kita diutus untuk menyalurkan ya, menyalurkannya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kesempatan kunjungan ke Yerusalem, salah satunya adalah ke Laut Mati ya. Kenapa dikatakan Laut Mati? Karena memang tidak ada eh, apa air laut di situ untuk menyalurkannya gitu ya ke yang lain, hanya di situ aja. Itu berpusat dari air Gunung Hermon ya, kemudian ke Galilea, kemudian ke Sungai Yordan, dan akhirnya ke Laut Mati. Dan dari Laut Mati tidak kemana-mana. Nah demikian juga hidup kita, seperti aliran sungai terus gitu ya. Kita harus menjadi berkat terus mengalir. Demikianlah juga dalam kehidupan kita. Kita juga dipanggil untuk membawa kehidupan kita itu bagi orang lain, ya, menjadi berkat. Dalam doa Bapa kami itu diajarkan, berikanlah kami makanan hari ini, itu ya secukupnya, terus ya, dan ampunilah
kami seperti kami juga. Nah, kita minta diampuni. Di situ dikatakan seperti kami juga mengampuni. Artinya apa? Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, minta diampuni, artinya kita juga harus mengampuni. Kalau kita minta berkat sama Tuhan, berarti ya kita juga harus mau menjadi berkat. Jadi jangan hanya minta saja, tapi juga kita harus bisa menyalurkannya. Membagikan ya berkat itu dalam kehidupan kita. Membawa kehidupan bagi orang lain. Ketika kita memberi diri untuk melayani, kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itu tadi poin utama, dipanggil untuk melayani. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebenarnya sudah bagian di mana kita melakukan juga gitu ya, melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan ya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu maka ketika kita pada saat ini mencoba merenungkan, kadang-kadang juga kan, aduh Tuhan, saya emang belum layak lah untuk melayani, untuk bisa melakukan sesuatu. Terkadang itu muncul ya dalam pikiran kita ya, dalam benak kita Bapak Ibu dan saudara. Terkadang juga, aduh saya mah nggak bisa jadi penatua, nggak bisa khotbah, nggak bisa berdoa, sok gemper, sana gitu kan. Ada sesuatu yang kadang-kadang menjadikan kendala gitu ya bagi kita untuk menolak panggilan untuk melayani itu. Nah, namun justru kalau kita melihat ketika Tuhan memanggil murid-murid, semuanya orang pintar, apakah semuanya dari kalangan cendekiawan dan kalangan orang-orang atas? Tidak. Orang-orang yang sederhana. Ya, orang-orang yang ya tidak sekolahan lah gitu ya, katakanlah begitu ya. Tuhan memakai mereka, ya. Justru dengan keterbatasan itulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kita juga mengingat bagaimana ketika Musa dipanggil ya untuk memimpin bangsa Israel, dia juga apalah aku ini gitu, nggak punya kemampuan. Demikian juga panggilan Yesaya. Ya, Yesaya juga merasa aku tidak mampu, tidak pandai berkata-kata. Tapi ketika dalam keterbatasan itu kita kemudian menyandarkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau taat, yang mau berserah dan bersandar kepadanya. Mari kita sejenak bersaat teduh, Bapak Ibu dan saudara, kita boleh merenungkan hal-hal yang seperti ini yang akan saya sampaikan. Saat ini di area mana Tuhan sedang memanggil saya untuk melayani? Yang kedua, siapa yang bisa saya berkati hari ini melalui tindakan yang sederhana? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia diutus untuk menjadi berkat? Dimanapun dan di saat kapanpun.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih dan memanggilku untuk melayani. Ajari aku ya Tuhan agar aku tetap setia terus di dalam melayani-Mu, melayani sesama. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Pakailah hidupku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berilah hati yang peka dan taat untuk pergi kemanapun Engkau mengutus kami untuk menjadi berkat. Amin.